Sebetulnya untuk apa toh saya justru membuat pembukaan pidato ini? Kita ini tidak hidup untuk di sini saja. Sekarang bukan, tapi jauh for the future our nation. Jadi untuk apa? Demi keselamatan dan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita, cicit-cicit, mboh canggah apa-apa segala macam. Karena kalau tidak begitu, siapa yang akan meneruskan? Apakah hanya cari kekuasaan saja? Apakah hanya akan mencari duit saja? Ini sebuah big pertanyaan besar saya. Pewarisan ini bukanlah hanya sekadar untuk anak cucu kita, namun bagaimana Indonesia mencapai kejayaannya dan abadi sepanjang masa. Saya seringkali bukan hanya berpikir kan, suka lihat-lihat, saya ini orang yang seneng lihat segala macam begitu. Terus saya pikirkan, kenapa kok ya banyak sekali tagline sepertinya kok orang lupa ya kita nih namanya Indonesia Raya. Jadi saya mempertanyakan pada diri saya sendiri, tolong dijawab oleh kalian. Lah kok banyak sekali tagline seperti Indonesia Kerja, Indonesia Emas, dan lain-lain dan lain-lain. Lah itu kan nggak jelas menurut saya loh, dan saya dapat pertanggungjawabkan. Lo maunya saya Indonesia Raya. Nah gitu loh. Itu kan berkibarnya aja rasanya sampai ke sono. Kan dengan itu ada yang pasti pesimis. Apa bisa tau bu? Lo kok nggak bisa? Belum apa-apa. Indonesia ini kaya raya loh. Tolong tadi nyanyikan yang Indonesia Raya 3 stansa. Mengapa PDI Perjuangan saya minta kalau tidak naikkan bendera maka harus 3 stansa. Karena apa? Itu luar biasa menurut saya. Satu, Pak Wage Rudolf Supratman tuh kok berani ya. Waktu itu ngak-ngik-ngok bikin lagu Indonesia Raya. Lah kalau ditangkap ya yo. Terus kok bisa? Itu betul sebuah ekstraksi dari sebuah pemikiran dan sanubari sampai kata-katanya itu ulalah lah. Kalau saya ngelihat itu terus saya bisa lihat, wah Indonesia laute koyok ngono, wah ininya gini-gini. Saya nggak tahu kalian yang mungkin saya sebut sudah berada zona nyaman. Karena potensinya luar biasa. Saya masih diberi tugas untuk menangani yang namanya BRIN, Badan Research Inovasi Nasional. Ini mau masuk tahun keempat. Waktu menuju tahun ketiga, saya suruh tim, ini ketuanya ada, untuk apa? Mau tahu? Ayo, yang orang pinter-pinter, tolong dilihat plasma nutfah. Plasma nutfah itu adalah ya tanaman, ya hewan dan lain semuanya. Ternyata baru menuju 1 tahunan sudah bisa dilihat kita kekayaan tanamannya menuju 3 juta. Betul apa enggak? Ini Pak Yudian. Jadi bayangkan, lah kalau di sini saya tuh bingung loh. Sampai orang Indonesia bisa kelaparan tuh kenapa ya? Padahal sekarang sedang saya bilang, mana yang kira-kira bisa jadi makanan, mana yang jadi obat, dan lain sebagainya. Anak-anak Indonesia itu pintar-pintar loh. Cuman apa? Tidak diberi kemerdekaan penuh untuk bisa yang namanya memikirkan dan melakukan hal-hal yang diinginkan. Karena kita masih terbelenggu oleh apa? Keinginan berkuasa. Nah itu pikiran saya. Jadi dengan demikian kita ini harus memiliki pijakan tentang siapa dan dari mana kita. Juga pijakan tentang sejarah yang benar yang telah membentuk bangsa Indonesia. Hadirin sekalian, keseluruhan ide dan pemikiran Bung Karno bertitik tolak dari cita-cita untuk Indonesia dan dunia. Keseluruhan pemikiran Bung Karno telah membentuk Indonesia. Cermati saja, nah ini yang barusan tadi duluan saya katakan, tercermati saja tulisan dan pemikiran beliau
sebagaimana terdapat dalam Indonesia Menggugat, Mencapai Indonesia Merdeka, Penemuan Kembali Revolusi Kita, Jalannya Revolusi Kita, buat kurung anak perempuan, Sarinah, Sosialisme ala Indonesia, dan lain-lain. Demikian pula gagasan beliau berkaitan dengan Trisakti, persaudaraan Asia Afrika, membangun tata dunia baru, dan masih banyak yang lain. Bayangkan ya, ini kan diumpat, disembunyikan waktu zaman Orde Baru. Banyak loh orang kalau saya ketemu terus kalau tahu saya anak Bung Karno terus bilang, Mbak, panggilnya Mbak, saya memberikan sesuatu boleh ndak? Ya apa dulu dong, saya bilang. Tahu-tahu dibawa ada orang tua buku sak gede gini. Ini saya simpan loh. Tahu-taunya apa? DBR. Itu tulisan, kumpulan tulisan Bung Karno di bawah bendera revolusi. Terus loh kok Bapak masih bisa nyimpen itu, kenapa? Bagaimana? Saya simpen di hubungan. Luar biasa menurut saya. Untung nggak hancur. Karena apa? Ini yang membuat menurut saya rakyat Indonesia itu masih terkungkung, tidak bisa mengekspresi, memikirkan, lihat apa terus dipikirkan, mencoba dikreasikan. Lah seperti tadi lihat tarian, saya kan langsung kalau boleh gitu terus langsung ikut-ikut nari, karena saya dari 5 tahun disuruh bapak saya nari 5 macam. Jadi saya tahu tarian ini, tarian Jawa, tarian Sunda, Sumatera, Bali, gitu loh. Apa? Untuk tahu bahwa Indonesia ini sangat luar biasa, budaya, seninya, kearifan lokalnya. Lah kok terus waktu Orde Baru kita itu hanya diberi sebuah frame. Saya tuh sampai suka pusing mikirin loh, ini bener orang Indonesia yang bener ki koyo opo toh, kok kayak gini gitu loh. Takut terus kayak apa ya kalau orang Jawa tuh Mas Butet, ndoro-ndoro gitu tuh loh, apa namanya, feodal itu nggak dibuang, masih ditungguin gitu. Kalau orang Jawa kan saya dapilnya itu Jawa Tengah loh, 35 kabupaten kota. Wah keren nggak? Apa? Waduh, jadi saya kuping kebiasa. Kalau orang Jawa bilang gini, kalau ditanya apa-apa gitu ya, terus inggih, nah gitu. Tapi terus ada lagi apa-apa, inggih. Nah itu lain lagi loh Pak Sukidi. Jadi saya terbiasa, langsung saya ngerti kalau mau inggih, wah ini sih rasa-rasanya menuju negatif nih gitu. Tapi kalau inggih gitu, nah itu positif gitu. Coba saya ada dengerin, siapa yang mau dengerin? Coba toh. Terus gini-gini, Orde Baru, maaf beribu maaf. Kan tadi udah dimaafkan tuh sama keluarganya Bung Karno. Makanya saya mau ngomong maaf beribu maaf. Di luar negeri beginian ini, aduh dicari orang. Saya ini sampai ditanyain, nanti dibilang saya sombong loh. Sampai saya kecipratan kan dari bapak saya. Loh, profesor aja saya 3, kaget dewi. Loh, lah kok dapat profesor yo? Saya belajarnya di mana? Nanti dipikirnya saya jual beli lagi. Itu udah begitu, apa lagi? Honoris causanya ini mau nambah lagi. Sekarang udah 11, masih mau ditambah berapa lagi ya? Yang tahu Pak Basarah mana dia tuh? Nambah berapa lagi tuh? Tuh kan? Saya tapi nggak bayar loh, karena banyak sekarang kan yang beli ya. Sorry, gitu loh. Kalau mau ketawa ya ketawa aja. Itu kemerdekaan diri, tahu nggak? Makanya kalau lihat Ibu Mega, kan banyak yang bilang Ibu Mega ini loh kok diem aja gitu kan. Lo memang saya ngambil posisi selalu gitu. Timbang aku marah-marah nggak jelas, lebih baik saya ngomong jelas gitu. Atau ya menang baik, ya diem aja. Lo ngomongin gue gini bodoh amat gitu. Saya cuman bilang tuh orang pengecut gitu aja, gampang kok.
Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah, Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Lah di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Lah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa kok enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah, kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kan nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan, agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran, sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi, walah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buah, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah ya, tapi juga harus punya sopan santun, jangan petatang peteteng gitu. Kalau saya denger liatin anak sekarang, iki mboke sapa to yo? Lo tentu dari ajaran orang tuanya dong. Lo kok petatang peteteng ngono apa to yo? Makanya menurut saya pembelajaran yang namanya ajaran Bung Karno tuh perlu menurut saya. Kalau ada nanti yang nggak setuju, sini datengin ndak saya. Bolehlah, kenapa nggak mau? Mari kita berargumentasi gitu. Jeleknya di mana? Orang dia yang buat kok nggak ngerti kan gitu toyo. Bingung saya. Aduh. Bung Karno itu seluruh dedication of life-nya hanya untuk rakyat, bangsa dan negara. Mungkin nggak percaya. Sampai saya nih sekarang udah deh saya kasih tahu sama rakyat. Ketika Bung Karno yang tidak punya status itu, saya nih langganan pergi ke Seknek Sonoi. Jadi kalau udah saya muncul kali pada di situ udah pada aduh itu lagi datang itu datang. Lah boleh dong ya. Lah orang pemecatan tak ada. Baru kemudian ada TAP itu, tapi ya tetap nggak diperlakukan, nggak diadili, nggak dihukum, nggak opom bombo. Lah ya saya kan nanya, kan ada keluarganya dong. Saya kan anehnya gampang gini. Nanti kalau mau cari bodoh saya. Nanti kalau mau cari apa pun namanya, kalau ngambil gajinya di mana ya? Ini benar loh. Saya kan mengerti. Sekian 22 tahun saya nih ya masuk putri istana ya. Semua ada. Makanya orang sekarang kepingin gitu. Makanya saya tahu oh ini orang karena kepingin gitu. Nah karena saya dulu gitu. Kalau umpamanya dipanggil aja putri ya itu keren toh. Saya padahal jengkel ngopo putra putri kaya ora ada jenenge ngono. Iya itu bener loh, ini riwayat hidup saya. Nanti ya saya mau bikin buku. Nah pasti laris manis dah.
Nah, siapa yang mau jualin? Ayo. Hehe. Lah, ditanya gaji di mana? Nggak ada yang berani. Lo piye toh? Bapakku elek-elek kan dia pernah presiden, hanya gara-gara belum ditap lo itu tahun berapa ya dikunci di istana Bogor itu. Wah, udah gitu kan pengawalku koyoknya udah piye ngono. Dan itu mesti kalian anak muda punya sopan santun. Apa? Sudah nggak boleh ada dapur kita yang kasih makanan. Udah gitu apa? Pernah saya marah. Kamu tahu kalau saya marah apa? Ditaruh di ada tahu apa tuh namanya? Terantang duet. Waktu itu kita bergantian mengirim makanannya sama adik saya. Tahu-tahu dia pulang nangis apa? Ada apa tuh penjaga pengawal masa tuh Opa Darto anak muda aku dia omongi Benedek tentara bene opo dia mesti punya yang namanya etika, masa diudek-udek sama apa sama bayonet. Itu adik saya, masa adik saya mau bohong sampai nangis-nangis. Itu Opa Darto. Ini saya panggil Opa Darto, dia polisi dia. Loh iya benar apa saya ngomong bohong, tanya aja jenderal. Nah sudah itu besoknya ayah yang bawa. Begitu disuruh taruh di meja, belum dia suruh buka, saya langsung nanya, kalau kamu minta ngomong yang benar. Anak muda kesian juga, dianya udah apa gemetar-gemetar juga. Saya buka ini ya. Sekarang apa yang kamu mau periksa? Saya punya pisau. Ini benar loh, saya berani disumpah. Itu yang saya omong. Punya pisau, punya garpu, punya apa sendok. Kamu punya orang tua apa punya orang tua apa tidak? Siap, punya Bu. Kalau kamu memperlakukan bapak kamu atau ibu kamu seperti temanmu kemarin yang ngubek-ngubek sama bayonet, saya punya pisau, saya tusuk kamu. Gitu saya, udah sebel. Pelajaran siapa itu sampai begitu? Tidak ada cerita bahwa orang yang dijaga oleh dia sebenarnya yang membuat dia bisa menjadi tentara Republik Indonesia. Opa ngomong, masa hilang sekarang? Alah. Saya kalau ngomong ya udah gini, nggak mau didengerin, udah keluar. Kok susah amat toh yo? Untuk rakyat, bangsa dan negara. Karena itulah pemikirannya sangat relevan untuk dijabarkan menjadi lentera dalam tata pemerintahan negara. Lah yang bikin tata pemerintahan negara yang namanya konstitusi itu kan semua pendiri bangsa. Apa ada yang sekarang? No. Sini kalau mau berdebat monggo, gitu wae nek aku. Contoh ketika BPUPK saya suruh korek, bener ada nggak ada? Ada, itu yang saya pegang, itu otentiknya, gitu loh. Kalian jangan penakut. Saya jadi panggil polisi 3 kali, kejaksaan 1 kali. Gila deh, aku pikir. Oh, terus apa coba? Tolong dong. Itu kan luar biasa ya kalau dipikir. Pikiran Bung Karno gitu. Ini di dunia dipakai. Yang to build the world anew itu di mana? Di PBB tahu? Sama kita sendiri, Orde Baru dipelesekin. Itu yang buat saya jengkel, tahu nggak? Sebagai bukannya anak Bung Karno saja, tapi sebagai anak negeri ini mau dijadikan apa negeri ini? Ayo jawab saya kalau berani. Iya dong. Asia Afrika siapa yang bikin? Nah ya, operatornya bikinan ininya kan Bung Karno. Sampai kok bisa 28 negara yang ikut, artinya apa? Percaya pada Indonesia. Udah gitu. Ada waktu itu bola apa namanya ya? Yang Israel mau ikut kemari. Apa itu yo? Lah ya udah. Loh, Ganjar dengan benar ngomong, dibilang dibuli-buli, ya kuli denger abaten aku bene baik, anak itu udah bener. Dia mau merubah apa tidak? Ternyata alhamdulillah tidak. Pak Mahfud sama. Iya, sekarang
Indonesia, wah sepertinya dianya, wah yang nggak setuju sama Israel, bla bla. Aku bilang kalau ngomong itu satu kata perbuatan, nggak usah diomongin dah sopo, ngono wis. Mulutku wis ora mempan nek kon ngomong. Dia udah bilang nggak usah ngomong lah. Nah, aku nggak suka kalau suruh ngomong ngono-ngono. Ngerti toh? Ya wis. Nah untuk itu apa sih? Jadi mbok yang bagus itu diambil, sing elek digua, tapi jangan pengecut, hanya berani di belakang doang gitu. Nah itu yang saya minta ini sama para penggede-penggede ini loh. Kalau udah terus bingung karena PDW. Sekarang aku ditanyai orang, aku tuh bilang, saya ini pemerintah bagian mana toh? Lah kok kamu datang ke saya toh? Urusan hukum, urusan pertanian, betul loh. Diam-diam loh, ngumpat-ngumpat loh. Lo kok nggak ada merdekanya ya? Ya mau datang aja loh. Karena katanya, iya kalau saya nanti datang, ibu kan nggak masuk ke Kim. Loh apa urusannya aku mesti masuk ke Kim atau saya nggak masuk ke Kim? Gile. Ayo tepuk tangan yang hebat ngono loh. Ini bayar wes he. Katanya minta saya ketum lagi, tapi anak buahku nek ngene kabeh moh. Wah terus ada yang kepengen. Wah, gile. Mau nggak kalau sama yang kepengen niku? Ayo. Gitu aja ada yang di sono nggak ngomong, berarti dia mau. Alah gila dah. Lah iya bener dong. Tata pemerintahan, aku kan bingung. Coba ya. Maaf lagi beribu maaf, engkau suwi-suwi aku banyak banget kantong maaf MK saya yang bikin. Coba, wah perlu ini MK. Saya nyari gedungnya sendiri presiden nih. Iku di situ tuh ngendiku jalan opo. Megah. Waktu itu Pak Jimli yang aku jadi. Sekarang melehek. Dijadi mainan. Lah iyalah. Itu kan konstitusi. Belum lagi apa coba? Ya KPK, aku baru pikir apa aku yo. Lo KPK, masuk nggak ada kerjaan lain? Hah? Yang dituding, yang diubrak-ubrak hanya Pak Hasto gue. Ayo wartawan, tulis itu. Karena sebenarnya kan banyak yang malah udah tersangka, tapi menang gue. Aku udah kalau tiap hari buka koran mungkin ada tambahan, gak ada. Tadi aja sebelum kesini yang ngono, kali-kali sopo ngono yang rentep-rentep iku loh kan akeh. Ntar kalau saya ngomong katanya saya ini tidak apa ya, tidak sopan. Masa kalian gitu ya takut? Sebenarnya takut tuh apa tuh? Saya kan udah ngomong tuh ilusi. Hal ini saya tegaskan mengingat saat ini sepertinya kita menjadi bangsa yang mengambang, yaitu mudah terombang-ambing. Mengapa ini terjadi? Sebab kita telah kehilangan pijakan dan seluruh idealisme tentang bangsa dan negara. Lah kok nggak boleh sih? Katanya demokratis, asal sopan aja. Datang, siapa gitu. Pak, kalau menurut saya kan kurang tepat kalau Bapak melakukan hal seperti ini gitu kok susah yo. Spirit dan dedikasi telah tergerus dan banyak yang masuk ke, nah itu tadi, zona nyaman. Maka di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan saya ajarkan dari awal dengan memahami seluruh makna Indonesia Raya 3 stanza. Itulah gambaran yang sebenar-benarnya, yang sangat otentik dan benar-benar mewakili hakikat Indonesia Raya itu. Nah, kenapa sih saya bilang pakai tagline macam-macam, Bu, wis Indonesia Raya komplit gitu loh. Itu kan untuk abadi gitu. Saya sungguh mengucapkan terima kasih kepada Pak Wage Rudolf Supratman. Seperti tadi yang saya katakan, begitu indah gubahan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Saya itu tidak bisa membayangkan dia bisa berpikir lalu menorehkan kata-kata seperti itu tuh piye. Luar biasa sekali loh.
kerohaniawannya, untuk bisa mengekspresikan inilah Indonesia akan datang yang akan menjadi Indonesia Raya. Ngono lho. Ikilah. Tapi Pak Butet tuh bener kok, saya rasakan apa? Orang Indonesia aku kayaknya udah tumpul masalah seni budaya opo-opo ngono lho. Lho. Lah orang ada Pak Sopo iku sing gawe lukisan iku lho. Ya, terus aku menggeleng-geleng kepala. Kila wong nek orang ngerti seni ngono lho. Loh. Lah saya kan belajar ya, karena bapak saya seniman, ibu saya seniwati loh. Banyak yang nggak tahu. Apa coba? Loh, kalau kita lihat namanya ini, padahal itu udah mendunia loh. Harganya wes mbuh pirang juta, bukan juta kali miliar. Seperti Picasso. Lah kalau orang umpamanya hanya sok-sok koyok ngerti kan bingung ya. Mukanya sing nang isor apa sing nang dhuwur apa piye ngono lho. Lu iyalah, coba toh. Tapi kan sampai begitu loh orang menghargai abstraksi. Nah, gitu loh. Ayo kamu tuh aja jangan motret-motret weh. Betul, motret itu juga penuh dengan keindahan. Loh, betul loh. Sekarang aja saya males, udah tua. Saya punya, masih ada loh, masih jalan nih. Lebih gede dari ini. Apa namanya itu, kamera. Oh enak banget, cuman gini aja, crek. Nah, ngono. Iku mau tegang melulu tak liatin apa wartawan zaman sekarang. Enggak ono meringis terus bang. Boleh dong ibu, ini kan bukannya apa namanya itu, apa namanya? Bukan apa namanya, bukan yang ngatain tuh apa namanya? Bukan hoax atau bukan bully-bully tuh. Kawan ini kenapa lagi tegang ya kali. Makanya nggak usah deh tanya-tanya sama ibu. Nanti kamu makin mengkeret tahu nggak? Iya. Karena sekarang ibu nih, sekarang lu aku baru ketawa-ketawa. Tadinya itu kalau Toto pagi nih, Toto ini dibilang sama ajudan, Ibu Pak Harsto sudah datang gitu. Terus aku udah mikir, oh poneh ki, bikin pusing aku be. Iya, tapi kan keren. Kerennya apa? PDI Perjuangan itu sampai hari ini tidak ada yang bisa mengalahkan. Coba siapa nyangka? Padahal waktu itu mau nangis, mau marah. Ketika, Jakarta nih ya, gile nih Jakarta. Terus aku mikir, gua tunjukin silatnya saya. Lo ya, coba toh, yang direkayasa. Lah saya itu kan kayak nggak ngerti, nggak orang lapangan, nggak opong no. Aku mikir ki yang gawe-gawe senario ki, maaf, 1000 maaf, bodoh, apa? Ngambil mau Bali, gitu kan. Kayaknya enak kalau ngambil Bali, dadat, ngono kan, wes. Terus yang dijadikan aku sampai guyang-guyu, orangnya namanya kan Gajah. Wakilnya itu dulu dari Buleleng, aku tuh kenal semua lo. Lah iya pokoknya aku Gajah baik. Lah terus aku tuh mikir, dia mau mimpin Bali. Ya wis menang gue lah. Menang tau Bali. Gitu kenapa? Gua mainin deh silatnya, tak. Nah gitu loh. Sombong banget. Jawa Tengah. Wow, diambil gitu tau. Terus aku cuma lihat weh, siapa sih uangnya kan ngono. Terus aku menang deh. Gua serang juga apa enggak ya? Jawa Tengah. Terus Jawa Timur. Mana lagi? Sumut. Terus tempatnya Pak Oli. Mana lagi tuh? Pokoknya 5 ya. Terus aku tuh cuma mikir gini. Kalau nanti saya benar-benar main silat banget gitu, terus kalau ada apa-apa terus piye gitu toh. Ya udah aku cuma mikir, ya enggak apa-apa deh, aku yakin kok sama rakyatku apa. Begitu di atasnya itu pada enggak jadi, di bawahnya dong drak. Boleh lihat kabupaten, kota dan lain sebagainya. Itulah yang membuat kita masih tetap number 1.
Nah kayak ini Pak Pramil, oh tadinya nangis-nangis. Saya keren loh. Oh kalau memerintahkan tuh keren saya. Saya hanya bilang ini, Pramono Anung, ini ya duduk di sini. Saya Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan. Saya minta kamu untuk calon DKI. Gitu tanya sama dia kalau bohong. Langsung dia merah segala. Bu saya nggak mau. Ini perintah ketua umum. Gitu, udah gitu. Kayak mau nangis aku bilang keluar. Sana telepon istrimu. Oh aku seneng kenapa? Toto datang lagi. Loh namanya istrinya kan Mbak Hani. Hani bilang loh kalau itu perintah ibu kamu mesti nurut. Hore! Jadi dia udah gitu sama si Rano, si Dol itu. Aku pikir, siasat apa nih yang nggak dilihat tuh, yang sama suka ganggu gue. Oh iya dah, saya kan kenal sama banyak orang Betawi. Iya dong. Nah si Dul aja udah gue jadiin. Dul sini lo, gue pasangin lo mau nggak sama si Pram? Bener nih bu, masa gue bohong sih? Jadi lo ya deketin itu dah. Si ini apa namanya? Bukan, kalau yang jagoan orang Betawi ini apa namanya? Bukan, Bitung. Jawara. Saya banyak kenal Jawara lo. Diam-diam aja. Makanya lo wartawan jangan gue dibikin yang namanya hoax sama apa namanya? Bully. Ntar kalau udah datang ya, tak gitu loh. Gimana sih? Tapi selalu kok mikirnya, aduh Bu Mega paling juga lemes gini. Oh kalau aku suruh ngamuk, yo pokoknya ngamuk kabeh dah. Nah kenapa toh tadi saya permulaannya itu yang saya bilang energi kita tuh mesti langsung naik lagi karena sudah sah Bung Karno itu dikembalikan nama baiknya. Nah dengan begitu jadi apa kalau kita baca namanya ajaran atau ide-idenya, apalagi ini penuh tantangan, makanya saya dulu ada juga tulisannya kalau nggak salah untuk 17 Agustus tahun Vivere Pericoloso. Dan yang sebetulnya saya dari dulu ingin ngomong, yang saya senang dalam diri saya sendiri, orang kok nggak inget ya, yang membacakan proklamasi itu sopo. Udah gitu dia ditaruh di mana, tapi terus setiap 17-an kan orang ngomong tau proklamasi gitu, terus orang selalu ribut ingin tuh disuruh baca itu. Dalam batin saya, lo inget gak sih yang pertama kali ngomongin itu kan sopo? Emangnya datang melayang-layang gitu loh, supaya kamu insaf ya tetap Bung Karno sepanjang ada republik ini. Lupa Pak Darto aja lupa. Kalau itu yang bikin tuh tulisannya kan ada. Saya seneng banget deh kalau udah mau datang 17-an, saya suka menggoda diri saya sendiri. Nah saya pikir ini orang-orang yang sok-sok kayak wah lupa dia tetap di bawahnya Bung Karno. Kalau udah proklamasi gawat ya orang-orang kita itu bukan kita PDI Perjuangan. Itu maksud Vivere Pericoloso adalah tahun menyerempet bahaya. Berbagai ujian menjelang Kongres ke-6 nanti sudah mulai nampak. Dan hal tersebut sudah biasa kita hadapi sejak zaman Orde Baru. Apa yang terjadi saya ibaratkan tadi sebagai senam politik. Terkadang senam itu kalau perlu, kalau senam kan teratur. 1, 2, 3, 4 gitu tau. Nah tapi kalau udah pencak silat nggak boleh ketahuan dong yang mana mau diginikan gitu loh. Makanya kenapa saya bilang saya kenal Jawara. Mau tahu ini saya? Nanti ketahuan. Hanya bedanya bahwa yang melakukan senam dan pencak silat itu tidak hanya kita, tapi sekarang alhamdulillah buat saya. Bukan mulutku dewe maunya aku bilang karo mulutku, aduh capek ya aku suruh aja terus ngomong.
terus dibilang Ibu Mega adalah ibu bangsa negarawan bla bla bla. Emangnya seneng aku diomongi koyo ngono? Ya enggak no, ya enggak no, mestinya rame-rame gitu loh. Terus jadi suaranya kan bergaung, wah. Hanya bedanya bahwa yang melakukan senam dan pencak silat politik itu tidak hanya kita, tapi sudah banyak nih tokoh masyarakat sipil, seniman, budayawan, hingga para akademisi, para ahli hukum tata negara, dan para tokoh pro-demokrasi yang memang harusnya gelisah terhadap apa yang kini terjadi, terutama ahli hukum. Saya sekarang bingung, hukum yang benar itu adanya di mana? Saya bikin MK, itu konstitusi toh, betul apa salah? Lah tapi kok dibikinnya koyo ngono? Gak ada marwahnya gitu loh. Saya bikin KPK loh, lah ngopo kok deh hanya yang digoleki kerocok-kerocok ngono loh. Lah yang bener-bener ngono sing jumlahnya t ngono ku lho. Lah ndi ngono loh. Nanti kalau saya ngomong gini tuh Bu Mega kan mengkritik saja. Lah yang enggak lah orang bener loh. Hah, orang bener. Saya ingin KPK itu yang benar. Hah? Loh yang bikin saya juga loh. Bingung saya. Kecuali orang lain. Untuk menjadikan KPK itu dipikir gampang. Enggak. Saya aja berantem dulu. Karena apa? Itu sifatnya ad hoc. Untuk apa? Untuk itu untuk membantu yang namanya polisi ini gampang ngomongnya. Polisi dan kejaksaan. Karena di dalam menjalankan tugasnya itu apa? Tidak maksimal. Lah kok sampai saiki ngono wae. Udah, apalagi yang ibu bikin? Polisi. Saya berani memisah. Lah tapi kalau polisi koyok gini, lah iyalah, kasihan loh saya sama polisi-polisi kroco itu loh. Loh saya suka, kan saya juga dijaga loh. Saya suka nanya gini, kalau saya suruh, kamu mana dia? Saya suruh begini ya, ngerti apa enggak? Siap kan gitu. Kadang-kadang aku kaget dewi. Terus ntar dulu, siap ngerti apa siap salah? Ada dua loh, you know? Selalu dia bilang kalau mamanya, kamu ternyata begini itu nggak benar bla bla bla. Siap salah. Kalau nggak percaya cari pengawal, tanya betul apa enggak yang ibu omongkan. 1000% benar. Jadi mestinya diajari nggak kayak robot, mikir dengan nurani bahwa ini tidak benar, mana yang benar harus menurut secara hukum formal Indonesia yang dibuat bukan hanya orang per orang tetapi oleh tata negara Republik Indonesia melalui konstitusi dan perundang-undangan yang ada. Betul apa tidak? Lah iya, kalau ibu ngomong dibetulin, kamu nggak berani. Kasihan tahu yang terocok. Nah, coba saya sampai hari ini kalau lihat polisi ingatnya sopo? Kasus Sambo. Kenapa? Nangis saya, ngelihat ibunya yang anak digituin, opa, apa sih si Yosua itu pangkatnya opo? Ayo, saya Panglima tertinggi pernah, Presiden Republik Indonesia kelima pernah, gitu. Lah kok aku mikir, lah ngapa pakai ditembak-tembak? Ya udah aja dianya diampuni, pasti dia akan disuruh. Dan saya kebetulan ini anaknya Mas Nanan, salah satunya tuh lulusan forensik. Jadi saya tanya sama dia, yang itu tuh kalau kayak gitu menurut kamu bener nggak sih peradilan apa ininya? Ya enggak, orang nggak dibunyikan ada forensiknya. Ya, siapa yang mau ini? Iya loh, itu harus dengan forensik terbuka. Nah, nyawa orang nih, enak wae dar-dar, udahnya malah terus. Siapa itu jenenge? Si Sambonya. Lah kan yang mestinya saya tuh sampai jahat tau. Benernya hukuman yang baik itu apa sih? Kalau hukuman mati harus dibalas apa ya?
Sampai saya tuh mikir loh di sini saya. Karena apa? Loh, kalau yang matinya jenderal, wah orang semurung sejagat pasti ribut. Tapi itu kerocok. Ibunya sampai mau pingsan-pingsan. Saya seorang ibu loh, nangis saya. Pak polisi dengerin saya ya. Hah? Ya saya, loh iya loh. Susah payah apa dipikirnya gampang waktu mesti misahin. Itu karena tap MPR. Kalau enggak mau aku. Tapi setelah dibuat begini, kenapa kamu dipergunakan bukan oleh Republik ini? Hah? Tapi dipergunakan oleh orang per orang. Jawab saya kalau berani. Ya. Lah ini rumah saya kok, saya mau marah boleh aja. Kenapa? Mau? Hah. Orang buktinya nyata gitu, tapi nggak ada yang pernah berani ngomong. Ini saya kirim sopo we Jarot, sopo nih Umar, suruh ketemu. Untuk apa? Mari kita benarkan status kedudukan kita ini. Apa? Loh saya tuh hanya ingin tahu. Ini memang dimainkan kan? Bahwa PDI Perjuangan ini, oh, jangan deh bohongi saya, TSM tuh berjalan. Tapi kan semuanya mau menutupi. Nah sekarang saya buka aja gitu loh. Kenapa? Nanti dibilang saya fitnah Anda. Mau saya suruh panggil orang-orangnya gitu loh. Yang nggak jadi itu karena apa? Tapi kan karena saya hormati hukum Indonesia, meskipun sekarang ini dicungkir balikan gitu loh. Makanya aduh gila juga deh, masa maunya begini terus. Apakah peristiwa ini akan terus diteruskan untuk masa depan generasi yang akan datang? Kalau saya masih hidup, saya akan lawan. Nggak benar. 3 kali biarin PDI ya. Tidak benar. Loh kita ini, saya kan nanyanya, saya warga negara apa bukan? Saya jawab sendiri ya warga negara. No, masa kalau bukan saya pernah jadi wapres, saya pernah jadi Presiden Republik Indonesia. Nah itu pikiran jernih, nih. Hah. Udah gitu, saya punya partai. Lah, apakah katanya kalau partai mesti berdemokrasi, bla bla. Loh, kalau saya punya pilihan apa nggak boleh ya? Boleh. Tapi kan saya nggak ganggu kalian. Saya mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada. Mana yang saya langgar? Hah? Saya partai daftar ke KPU. Lah, mentang-mentang, oh kamu ini PDI, ya wis ora usah. Ya enggak lah. Kalau gitu nyatakan dulu dong. Jangan digombang. Saya bilang tadi ngambang. Seperti bapak saya itu, kami keluarganya minta secari kertas status bapak saya ini apa? Nggak ada yang kasih, nggak ada yang berani. Saya bilang gomblong nih negara Republik yang tua-tua masih ingat ya ini perempuan yang bolak-balik datang. Lu ya boleh dong. Tanya kalau ngambil gaji aja nggak ada yang mau jawab. Ternyata sekarang ini dengan tadi saya baca terima kasih sama Presiden, saya nanya ke Menteri Keuangan, bener loh. Jadi Bung Karno itu dia dimulai di itu Pak, ini Ahok supaya tahu lebih sengsara bapak saya daripada situ. Iya loh, kenapa? Ternyata benar, itu benar loh Pak. Apakah situ jadi one team press? Bayangkan Mbak Sri Mulyani loh, itu Menteri Keuangan. Saya nanya baik-baik, benernya Bung Karno tuh udah pernah ada sih nggak Mbak? Coba dong saya ingin tahu yang namanya gajinya, pensiunnya. Saya punya 2 pengacara. Terus Mbak Sri, Mbak, lu tuh kok tenan nopo? Emang urung DKI? Lah ya aku dewe ya bingung no. Saya kalau sama Bu Ani itu bahasa Jawa, ya bingung no. Saya pikir ada diambil orang apa-apa, ternyata enggak. Coba indah ya Republik Indonesia. Kamu bayangin kalau bapakmu, ibumu digituin, kayak apa tahu nggak? Untung aja kita nih kuat gitu. Bapakku itu bilang, karena ada tuh nggak di sini, di ruang kerja saya. Apa tuh bunyinya?
Di dalam darahnya ada darahku, itu apa tuh? Oh ya iya, bukan ya iya, panjangannya apa itu? Iya toh, itu tak pegang banget. Memang Pak, saya adalah darahmu gitu. Ya sekarang nanya aja sama hati nurani kalian gitu. Kalau orang tua kalian digituin kayak apa ya? Hak-haknya ini baru kan mau diurus gitu. Oh, saya sendiri belum dipanggil, mau diurus iki apa ini? Republik Indonesia yang tercinta. Nah, jadi dengan ketika hanya demi ambisi kekuasaan, pilar negara hukum, demokrasi dan sistem meritokrasi begitu mudah dikerdilkan tanpa melihat besarnya kerusakan yang terjadi. Ini yang paling saya takutkan. Sebagai, bukan sombong, saya pernah menjadi presiden kelima dan saya ditugasi oleh negara untuk apa? Menyelesaikan BLBI, kredit macet 300 ribuan, tapi selesai. Karena apa? Waktu 97 mulai krisis dunia. Saya jadi presiden kan 2000. Selesai semua. Pertanyaan saya, kalau di sekarang ada kerusakan, saya nggak mau menerangkan. Silahkan mikir sendiri, orang yang pinter-pinter. So, apa pertanggung jawabannya pada rakyat? Itu saja. Nah, berapa lamakah kerusakan itu bisa diperbaiki kembali? Kemarin beberapa hari semingguan lah, saya pergi sama anak cucu liburan. Lalu waktu dua hari sebelum pulang, ada teman mengatakan, Mbak, hati-hati loh. Sengkon hati-hati saya atau sopo. Enggak, Indonesia. Karena boleh aja baca, terbuka kok. Thailand ini sekarang sedang mengalami penurunan loh. Itu kan saudara kita. Makanya hati-hati loh. Ini saya hanya beri warning loh. Udah begitu, yang nanti kalau yang jadi itu Trump, bayangan yang tadi pagi saya baca kan ini urusan apa? Aduh, si Musk itu siapa nama depannya? Elon Musk. Wah itu kan lagi pokoknya bikin goyang. Terus saya tuh mikir, terus piye ta ya wong sing katane ngerti komunikasi, ngerti apa tuh mbok bersuara gitu loh. Akan apa terjadinya, akan begini, akan begitu. Loh, bukan buat siapa-siapa. Ini buat apa? Untuk supaya kita punya antisipasi. Kalau saya ditanya, loh, saya nggak jadi opo-opo kok. Nah, berapa lamakah kerusakan itu bisa diperbaiki kembali? Terlebih ketika kerusakan itu diawali dari sirnanya etika, moral, dan hati nurani. Ini tadi yang saya bilang menggelisahkan saya, sebab ini berkaitan dengan masa depan rakyat, bangsa, dan negara. Lalu kemana kita akan melangkah ketika keputusan politik yang begitu penting tidak lagi bisa membedakan tentang mana yang baik dan tidak baik, tentang mana yang benar dan tidak benar. Terlebih ketika suara hati nurani juga ditinggalkan. Dengan berbagai persoalan fundamental di atas, mari semua ikut diperkuat oleh suara masyarakat sipil. Suara inilah yang harus kita dengarkan, sebab kita adalah penyambung lidah rakyat Indonesia. Hadirin sekalian, kemerdekaan Indonesia diperoleh melalui perjuangan, bukan dibeli, bukan diberikan, apalagi dengan meminta-minta. Kesemuanya melalui pengorbanan jiwa raga para pahlawan bangsa. Saya saking kepingin taunya perjuangan melalui 3,5 abad, saya bertemu dengan para sejarawan. Saya minta tolonglah kalian benar-benar hitung berapa lamakah kita ini benar dijajah 3,5 abad, dan dalam waktu 3,5 abad berapakah perjuangan rakyat kita dan pengorbanannya. Ini belum selesai, semuanya ini sudah masuk
sampai terus meneliti sampai sekarang tentang betapa mahalnya kemerdekaan Indonesia. Lebih dari 10,6 juta jiwa rakyat Indonesia telah rela berkorban guna mendapatkan kemerdekaan itu dan kebebasan untuk berdaulat di negeri sendiri. Hei adik wartawan, kamu jangan sangka kalau saya marah itu saya nggak senang sama kalian. Saya sayang sama kalian. Sebagai apa? Bukannya saya omong kosong. Kalianlah yang memberikan berita. Hah? Kepada siapa? Kepada seluruh bangsa di dunia maupun rakyat kita. Maka maksud saya, kamu pun mesti jadi garda terdepan daripada republik ini. Nggak mau dengar omongan ibu, out. Karena ini juga pembelajaran politik. Saya setelah ini nanti akan jadi guru kursus-kursus. Siapa yang mau ikut kursus saya, daftar. Siapa yang enggak, keluar. Ngono bae. Lah kok susah mentok Ganjar? Wuyu. Lakukan opa umurnya berapa? 88. Dia kan masih seger ya. Karena dia bukan ketum. Lah aku ketum wes 78. Udah gitu kok mau aja terus yaitu ibu lagi. Terus kalau ditanya ngapa aku orang wes tuwek gitu, ibu kan masih cantik. Yeah. Gawat. Iya gawat. Mari kita pikirkan dan rasakan bagaimana kemerdekaan selama lebih dari 79 tahun ini. Lalu setelah merdeka, ada pihak-pihak yang merusaknya. Dan semua dibiarkan tanpa keberanian untuk meluruskannya. Mereka yang sudah tidak punya etika moral dan hati nurani seharusnya bisa berpikir ulang bahwa kenikmatan yang didapatkan dengan merusak peradaban negeri ini dengan mudah akan sirna. Sebab saya meyakini bahwa para pejuang beserta seluruh keluarganya itu kan masih ada dari yang 10,6 juta itu akan menjadi kekuatan penjaga keselamatan negeri ini. Tetap percaya bahwa kekuatan yang menginginkan Indonesia yang sejati-jatinya tetap jauh lebih besar dari segelintir elit yang ingin merusaknya. Nah, ini urusan Bung Karno lagi, karena saya ya seneng lah bebas sekarang saya ngomong soal Bung Karno. Ini kalau ini saya benar-benar main pencak silat. Ada orang yang ngomongin Bung Karno bleb-bleb, sini dah depan sama saya. Demi jalan kemerdekaan itu, pada tanggal 4 Juni 1927, Bung Karno mengorganisir rakyat melalui pendirian Partai Nasional Indonesia (PNI). Mengapa sih harus partai yang terlebih dahulu dibuat? Saya itu dapat pelajaran dari Bung Karno. Kenapa sih Bapak susah-susah amat masuk keluar penjara? Udah gitu wadahnya partai. Saya sudah coba bahwa untuk mengorganisir rakyat, maka tidak ada cara lain, harus dibuat sebuah partai. Kita melihat beliau rupanya kan ngelihat dunia. Oh di Eropa ketika apa namanya? Revolusi Perancis gitu kan, opo itu. Jadi menurut saya itu benar, rakyat itu harus diajari. Makanya saya tadi bilang setelah ini saya mau jadi guru kursus. Saya tuh mikir gini ya, coba ya, Bung Karno murah meriah loh. Nanti itu besok kita ajarin, nanti mesti turun ke akar rumput. Apa sih, sedia aja itu apa namanya sih, dulu Bung Karno pakai apa, papan tulis itu aja ya kan, yang penting komunikasi, nggak usah pakai keren-keren. Ini dengar saya mau buat sekolah untuk rakyat miskin opo ngono, bagus ya. Persoalannya yang saya mikirin duwe ono opo rayo, nanti dibilang Bu Mega tidak sejalan dengan pemerintahan. Lo kok enak orang gosok tuh enak banget gitu. Coba kamu rasain kalau dipecah belah kayak opo. Makanya saya diem aja. Loh, masa saya nggak boleh memberi sumbangsi? Pertanyaan saya sangat logik, objektif. Kalau seperti mau bikin 3 juta rumah, saya ingin tahu cara bangunnya gimana, tanah sopo, kan gitu. Cicilannya piro? Dengan korelasinya apa? Perekonomian kita bagaimana? Gampang. Loh, jangan lupa loh, saya kan pernah presiden.
semua urusannya saya itu selesai. Saya dapat award tuh. Kenapa? Lo betul loh. Karena bisa menyelesaikan utang IMF. Waktu saya jadi presiden, saya bilang, saya ini adalah presiden sampah. Saya memberhentikan lima konflik yang paling buat saya secara pribadi waktu Kalbar. Aduh, mana sekarang ada kayak gituan? Jangan dah. Aduh, capek juga ya. Nah, jadi kenapa mesti partai? Makanya ibu tuh minta nih seluruh yang mendengarkan omongan ibu, kalau nggak cocok sama PDI Perjuangan, keluar aja. Gitu, gampang. Bukannya terus pelintat-pelintut gitu, aku capek tahu nggak ngurusi orang pelintat-pelintut. Kayak PDI Perjuangan tapi nang burine dia ngomongnya apa ngono-ngono lho. Udah tegas aja, cari aja partai lain. Orang ada berapa ya sekarang partai? Piro yo? Enggak, yang bukan Kim aja kan ada tuh tambahan kemarin. Piro? Oh, 18. Iya, baru. Iya. Oh, bukan, maksudku yang baru aja. Yang masuk yang ikut pemilu sekarang. Yang baru. Baru, partai baru. Piro? 8. Lah iya. Lah mbok, lah saiki nang ndi yo? Gitu loh. Lah maksud saya bukan menggurui. Bikin partai itu gak gampang loh. Lah apalagi kalau udah bikin pakai plang. Itu pernah kejadian saya waktu zaman Orde Baru loh. Apa? Loh, tahu-tahu di rumah ada plang, nggak usah saya ngomongin yang mana. Terus ya mau kenalan no ya. Toto yang keluar, saya ketok-ketok sama anak-anak PDI itu. Ketok-ketok, ada seorang ibu keluar. Ya saya bilang, Sampurasun, Assalamualaikum Bu, kami mau kenalan sama yang punya ini plang itu. Terus bilang ibu itu, oh rumah saya cuma disewa buat plang. Bingung apa ora? Terus jongguyu loh, Ganjar, itu tak alami loh waktu PDI. Makanya saya tahu kayak opo gitu, bikin apa? Bikin partai itu nggak gampang. Masya Allah. Lah orangnya kemana ibu? Saya saja belum pernah bertemu ibu. Mateng. Itu pengalamanku banyak dah. Lucu-lucu Pak Sukidi. Ala-ala. Hai capek dah. Nah makanya ayo kalau mau ikut PDI ya ikut. Kalau enggak ya metu. Ngono bae. Lah kok susah mentok. Ada yang mikir-mikir. Keluar apa enggak ya? Keluar apa enggak ya? Keluar apa enggak? Gitu loh, bener loh. Loh aku bilang lah kok kamu terus minta-minta. Siapa yang mau keluar dari PDI? Ngomong. Loh jengguyu, cepat tulis surat. Kok tumben gak ada? Ntar tau-tau di belakang ada berita. Lo mau dicari lo sama KPK. Gua tuh keluar dari PDI, keluar dari PDI. Gile. Rakyat harus diorganisir sehingga mengerti dengan jelas bahwa apa yang mereka inginkan dari kemerdekaan itu harus diperjuangkan dengan keras untuk dinikmati bersama. Oleh sebab itu pahamilah bahwa untuk membuat partai bukanlah mudah, tuh kan? Bukan sekedar mendirikan. Di dalam partai itu yang saya alami sehingga partai saya bisa menjadi seperti ini. Saya belajar dari Bung Karno itu. Ada namanya dialektika pemikiran. Apa toh dialektika pemikiran? Jadi memang sekarang nih, terus saya lihat nih, kira-kira Pak Yudian biar udah dari sini, dia hanya simpatisan kah atau sudah ada tanda-tanda mau masuk PDI Perjuangan? Itu dialektika loh. Gitu. Atau dia enggak tuh mukanya mengerut gitu. Itu dialektika nih saya ajarin yang gampang. Nah udah gitu apa? Dalam pemikiran toh saya nggak ngomong. Ada tesa, antitesa, sintesa gitu. Nanti jangan semuanya ini saya lagi pidato nggak UT nih. Hingga tahapan sublimasi yang berkaitan dengan pencapaian peradaban umat manusia. Bung Karno itu semua dibaca.
Nah ini contohnya berdialektika dengan apa? Dengan orang-orang yang berpikiran juga berdialektika. Beliau baca, ini Bung Karno baca loh, Declaration of Independence. Nah ini nanti jangan terus tuh, bener nggak? Benernya kan PDI Perjuangan tuh komunis gitu, enggak. Manifesto Komunis itu memang buku besarnya yang namanya ada di Tiongkok gitu loh. Lalu ada lagi San Ming Cui, itu bikinannya penggedenya Tiongkok Sun Yat-sen. Makanya daripada hoax terus apa ngibul-ngibul, belajar. Saya aja bisa tahu ini saya juga belajar. Why? Dan kepribadian bangsa dapat disublimasikan hingga lahir Pancasila. Sublimasi itu ngerti nggak? Bukan ekstraksi. Lebih jadi kayak apa ya, diekstraksi lalu disaring, saringannya itu udah sampai sublim tuh bisa nggak kelihatan ngono loh. Nah melalui PNI Bung Karno menggalang kekuatan. Maaf ya, beliau itu karena bahasa ibu tuh Belanda, menggalang kekuatan rakyat forming, jadi membangun, forming itu kekuatan sambil menyerukan, kamu maunya merdeka nanti atau bagaimana bunyinya? Jawabnya sendiri, merdeka sekarang dan sekarang. Dan ini boleh dilihat bedanya sama Pak Sahrir. Saya kenal baik sama Om Sahrir. Nanti mau digontokkan pula sama orang yang nggak seneng Bung Karno itu musuhan. Enggak, saya tahu. Nah karena kalau Om Sahrir maunya gini, jangan kita suruh anak-anak tuh sekolah dulu. Lah kapan mau dikasih sekolah? Orang itu penjajah yang gak mau nanti anak-anak itu pintar ngelawan ya, mateng dong Belandanya, Jepangnya. Itu loh yang kalian nih mestinya ntar kapan-kapan menterinya iki sopo to yo? Aku nih nggak apa-apa loh. Komunikasi iki sopo to saiki? Komunikasi toh? Yang buat wartawan iki sopo? Hah? Oh Mbak Mutia iku. Lah ngopo kok aku mikirnya sopo ku yo? Hah? Ora, Budiari kan udah ditakoni. Ojo guyu. Jadi nah itu bedanya kalau Om Sahrir, karena kan gini, pendiri bangsa kita itu banyak yang sudah juga sekolahnya di Belanda. Pak Hatta, Pak Sahrir, kalau nggak salah Pak ini lucu deh, Kiai Haji siapa nih yang pakai jenggotan nih? Agus Salim. Kok kalau dipanggilnya itu lucu deh, bukan opa, bukan apa, tapi kalau bapaknya Pace, jadi aku manggilnya Pace ngono, tapi suwi-suwi kan mikir yo artinya Pace opo. Ibunya Mace, bukan opa oma gitu, enggak itu. Nah itu kan juga semuanya bahasa Belandanya keren, apalagi kalau udah pada marah-marah aku pada seneng. Apa coba bilangnya nanti sambil ini, mungkin kalau di waktu aku aja yang gak ono sing wani, kalau waktu bapakku wah terus meja yang berbunyi apa, hot verdom dog gitu. Kenapa kok saya tahu? Saya sendiri nggak ngerti. Saya kalau lihat saya lalu saya diginin duduk sini, jadi aku dengerin orang ngomong ini yo foto gitu. Jadi untung aja, kalau enggak mana ada Bu Mega yang berpolitik ini, udah gitu melehek semua. Wes kocar kacir dari Indonesia. Nah terus apa nih ini? Makanya dengan gitu konsekuensi hampir selama 13 tahun Bung Karno harus keluar masuk penjara dan diasingkan. Namun hal itu justru semakin mengkristalkan cita-cita untuk merdeka. Kamu nih wartawan nih, kalau tiba-tiba terjadi sesuatu, terus tiba-tiba disuruh jadi sukarelawan pasukan ngono, aku sok mikir loh, waduh nek ngono iki engko piye to ya, nek tau-taune melempem kabeh ngono. Karena kan semuanya semangat. Mengapa dengan bambu runcing aja kita bisa menang loh? Saya ketemu bapak-bapak tuh ngasih loh, semuanya tuh gini. Dulu ada namanya tentara pelajar,
TP itu Jawa Tengah, yang TREP Tentara Republik Indonesia Pelajar itu Jawa Timur gitu. Wah, aku pikir keren dong. Mungkin karena itu aku nggak iso melempem gitu loh. Ngelihat kalau saiki, aduh, aku pikir dorong-dorong ngono tuh piye to yo. Nah gitu, terus kemana lagi? Itu 13 tahun loh. Siapa yang mau masuk penjara 1 hari aja? Kan nggak ada toh. Lah ini keluar masuk 13 tahun. Harus keluar masuk penjara dan diasingkan. Namun hal itu justru semakin mengkristalkan cita-cita untuk merdeka. Apabila dihitung sejak penjara di Sukamiskin hingga di Ende dan Bengkulu, dan jika perjuangan dihitung sejak usia 16 tahun, maka perlu 28 tahun untuk Indonesia itu merdeka. Gitu loh. Lah orang, lah ini kan pada nggak tahu ini. Anak sekolah sekarang kan pendidikan apa ini namanya sejarah kayaknya wis kocar-kacir. Saya nggak tahu. Sebetulnya mau diajari sejarah apa toh? Dulu kita di sejarah dunia iya, sejarah Indonesia iya. Ngono loh, suruh tahu pahlawanku sopo. Sekarang ora. Nanti kalau diginin saya dibilang oh Ibu Mega kuno. Lebih baik kuno apa lebih baik nggak ngerti? Ayo, ya lebih baik kuno aja. Itulah rentang waktu semangat juang yang setidaknya harus kita miliki di dalam menggapai cita-cita sampai akhir hayat di kandung badan. Selama itu pula semangat itu tidak boleh padam. Semangat api perjuangan nan tak kunjung padam. Inilah yang harus diwarisi agar setiap nyala apinya menjadi energi pergerakan yang tidak akan pernah mati. Semangat inilah yang menjadi obor yang membuat kita tetap punya etika, moral, hati nurani yang bersinar, bukan gelap kayak sekarang. Hadirin sekalian, gemblengan hidup atau mati dalam perjuangan Bung Karno telah melahirkan sikap berpasrah diri kehadirat Sang Ilahi. Dalam perjuangan itu kita memahami betapa pentingnya aksi, reaksi, dan kontemplasi. Ini kan saya ngomong gini, itu saya masuk nih, zap terus apa? Saya lihat semuanya. Ini orang ngerti apa ora, kono ora. Jadi mesti bagaimana? Nah itu aksi dan reaksi. Lalu setelah itu saya mulai nanti pulang ke rumah. Tadi itu begitu deh keadaannya. Waduh, untuk itu saya berkontemplasi. Saya ngomong sama beliau, saya ngomong sama yang punya ini negara kapan mau jadi benernya ya? Hah? Nggak bisa kita kan hanya berpasrah pada dia. Kita yang harus menjalankan, membenarkan, memberikan cahaya kembali kepada rakyat yang terutama masih banyak yang miskin. Itu ada mana tadi ya Mbak? Itu Mbak Risma. Coba kalau udah kasih laporan dia nangis, saya nangis. Kamu pernah mikir nggak? Mbak wartawan tuh golek kayak ngono. Saya pernah nemuin ada orang karena tahu saya suka nolong orang, itu ngasih tahu saya. Tanya Mbak Risma, ada bapak-bapak tinggalnya di kandang kambing, itu rakyat Indonesia loh, warga negara resmi Republik Indonesia. Hah? Terus saya tadinya nggak percaya, saya suruh lihat benar, saya suruh kasih ke Mbak Risma, ambil itu Mbak, dia manusia bukan kambing. Ini nggak bohong, kalau itu tanya, kamu pun mesti mencari seperti itu. Nah, itulah namanya terjun ke akar rumput. Di akar rumput itulah masih banyak orang miskin. Hah? Itu loh. Gampang aja kan? Lah ya, kenapa sekarang? Cari dah di sana. Nah ini seperti saya bilang sama Pak Pram, kamu golek iku wong-wong sing yang miskin-miskin. Saya bilang, Pram, kamu udah kesemper apa belum? Terus, udah Bu, alhamdulillah. Kok Ibu tahu? Tahu nggak? Waktu PDI, aku diajak, ya itu, Ibu lihat deh, rakyat kita tuh masih seperti apa? Disemper, ternyata masih juga. Rumahnya itu ngambili apa? Kotak-kotak kardus-kardus itu. Makanya wartawan lebih baik coba deh anjang sana lihat kayak ngono loh. Bilang sama yang punya koran-koran nih loh. Masih banyak rakyat kita yang perlu uluran tangan. Nah ini saya bilang Pram,
Pertama, insya Allah kalau mau jadi, kamu mesti hitung berapa. Kalau kamu katanya mau bikin 3 juta rumah, kamu hitung aja yang masih tinggal itu di kardus-kardus itu. Jadi kalau hujan, tapi kan pinter. Jadi dia cari tanah yang lebih tinggi, itu saya alami sendiri loh. Terus cari pakai, ditutupinya pakai apa? Plastik. Itukah kamu pikir nggak ada? Sepertinya semua orang sudah banyak duit, sudah punya kekuasaan. No. Ini Pak Pram boleh tanya, berapa yang kamu sudah kiterit? Nah, 300 titik. Saya yakin seperti apa akan bisa melihat cerminan sebuah kehidupan itu di ibu kota yang udah nggak jadi ibu kota. Lah ya Kak, lo kok malah aku diguyu. Lah saya kan ngikuti. Ini katanya DKI, daerah khusus. DKJ apa nih iku? Lah ya daerah, lah ya aku tadi bilangnya apa? Daerah khusus Jakarta. Udah begitu aku pusing lagi, apa aglomerasi? Aglomerasi ku apa? Apa? Konglomerat. Mirip. Terus yang jadi konglomeratnya sopo? Lah iya no, saya boleh nanya. Loh saya kan rakyat Indonesia. Masa nggak boleh? Lah saya kan pusing gitu loh. Iki piye to yo? Mau bedol desa apa mau opo iki? Aduh capek deh. Itulah rentang waktu semangat juang yang setidaknya harus kita miliki di dalam menggapai cita-cita sampai akhir hayat di kandung badan. Selama itu pula semangat itu tidak boleh padam. Semangat tapi perjuangan tak kunjung padam. Inilah yang harus diwarisi agar setiap nyala apinya menjadi suatu energi pergerakan yang tidak akan pernah mati. Semangat inilah yang menjadi obor yang membuat kita tetap punya etika moral, hati nurani yang bersinar. Kan tadi udah kelam toh. Hadirin sekalian, gemblengan hidup atau mati dalam perjuangan Bung Karno telah melahirkan sikap berpasrah kehadirat Sang Ilahi. Dalam perjuangan itu kita memahami betapa pentingnya aksi, reaksi, dan kontemplasi. Proses inilah yang melahirkan keyakinan bahwa kebenaran pasti akan menang. Jadi kalau saya tulis, saya ini senang baca, otodidak makanya. Jadi saya baca yang masalah kehidupan Siddhartha Gautama. Jadi pendek cerita, ternyata dia itu anak raja loh, putra mahkota, bangsawan. Tapi justru dia mengatakan dalam katanya itu kerangkuman bukunya, dia tidak pernah tahu apakah kehidupan itu. Makanya dia pergilah mencari hakikat kehidupan. Jadi itulah yang saya maksud. Jadi kan kalau dilihat simboliknya, Buddha, Siddhartha Buddha Gautama itu kan selalu duduk di pohon bodhi. Itu kayak beringin lah. Itu karena itu menunjukkan kekukuhan, kan pohon bodhi itu gede. Tapi juga beliau kan dikatakan, diperlihatkan duduk di sebuah jenis teratai namanya lotus. Lotus ini kebetulan saya kan pernah di pertanian. Sebuah tanaman yang justru tumbuhnya itu di rawa-rawa, jadi lumpur. Tetapi jadi maknanya sangat baik. Karena apa? Dia tumbuh tinggi. Jadi kalau ini air rawa, dia begini. Dan seluruh dari akar, dari batang, dari bunga, dari daun, itu bisa membantu kehidupan, artinya bisa menjadi bahan makanan. Makanya mengapa beliau itu ditaruh di sebuah dudukan yang bergambar lotus, itu yang saya baca. Jadi salah satu sasantinya itu adalah
yang namanya Satyam Eva Jayate. Jadi waktu saya baca itu gila deh, kok bisa menemukan gitu bahwa ya kemenangan itu pasti menang. Jadi kan saya melihat begitu, apa hati saya ya, apa ya, bisa sampai menemukan sebuah sasanti, meneguhkan kita, nggak boleh takut, tidak boleh tidak percaya bahwa hal yang benar berarti kemenangan di tangan kita. Satyam Eva Jayate. Ya, lah, kita mau cari apa obornya? Kita mau cari apa sinarnya? Di dalam kegelapan seperti ini, nanti saya dipikir, oh Ibu Mega kok pinter banget, beropo jenenge iku. Apa kalau kayak Mas Butet ku apa namanya? Tadi, puisi apa segala apa, iso lo aku. Aku menjadi begini karena dia. Aku berbuat begini karena dia cilik loh. Mau diteruskan? Enak aja, bayar dong. Beliau sebenarnya adalah seorang putra mahkota dan merasa bahwa itu bukan hakikat kehidupan yang diinginkan oleh beliau. Beliau lalu mencari makna kehidupan dengan tadi saya bilang, pohon bodhi disempurnakan dengan bunga teratai. Sebenarnya kalau teratai pendek, itu lotus sebagai lambang kesucian. Satyam Eva Jayate inilah yang melahirkan keyakinan diri dalam diri Bung Karno untuk meretas jalan bagi kemerdekaan Indonesia. Pernah dengar nggak? Itu waktu apa ya? Yang ada itu aktivis yang mau dihukum gantung loh. Iya tah? Nah itu tah? Coba ya, aku nggak bisa bayangin. Orang kan mestinya takut, tapi aku kok malah lihat. Karena dia ngomongnya gitu, itu ke Bung Karno loh. Iya tah? Dengan ketawa loh, bahwa sekarang saya akan menuju kematian, tapi saya akan melaksanakannya dengan penuh senyum. Aduh, coba rakyat Indonesia aku yuk koyo ngono. Ngono loh. Coba lo, ayo opa, jangan meneng bae. Lo iyalah, coba itu dihukum gantung dengan tertawa. Bisakah kamu lihat saya bisa mengekspresikannya seperti apa? Itu demi siapa? Kan bukan demi dia, demi kemerdekaan yang sekarang kalian dapatkan. Jangan sok tahu mereka yang hanya mencari kekuasaan dan mempergunakan kekuasaan itu untuk menekan rakyatnya sendiri, termasuk kita. Udah nggak bener, tahu nggak bener. Terus kalian mau diam aja ya? Enggak, saya nggak suruh kalian tempur, tapi berbicara dengan suara yang keras bahwa tindakanmu adalah tidak benar gitu. Hukum Indonesia akan pasti berjalan gitu. Tapi masa mulutku wae terus dipikir aku wae sing kepengin ngek. Lo ya itu artinya saya kan mau sok digituin melulu. Gitu.